Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Hasanah dari Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik optimasi. Dalam teknik optimasi terdapat dependensi optimasi, optimasi lokal, dan optimasi global. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Lalu ada optimasi lokal. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari shortcode dengan cara yang pertama ada folding, mengganti kosakata atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Lalu ada redundant sub-expression elimination, hanya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Yang selanjutnya ada optimasi dalam sebuah iterasi, ada looping and rolling, mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada di dalam loop ditulis beberapa kali. Karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi nilai awal pada loop dilakukan sekali pada saat permulaan eksekusi loop. Pengetesan apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi. Lalu ada adjustment, yaitu penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu. Dan yang terakhir, operasi yang terjadi pada tubuh perulangan atau loop body. Lalu ada frequency reduction, pemindahan statement ke tempat lain yang lebih jarang dieksekusi, contohnya seperti ini. Lalu ada strength reduction, pengganti suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misal pada komputer operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Lalu ada optimasi global. Optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada dua kegunaan optimasi global, yaitu bagi si programmer dan bagi si compiler itu sendiri. Bagi si programmer atau pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi ada unreachable atau DIT kode yang tidak pernah dieksekusi. Misalnya dalam instruksi A sama dengan A+1 ini tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0 sehingga memperlambat proses. Lalu ada unsend parameter yang tidak pernah digunakan dalam produce. Parameter C ini tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu ikut disertakan disebabkan pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Selanjutnya ada unsend variable yang tidak pernah dipergunakan. Variabel B tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu untuk dideklarasikan. Lalu ada variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Contohnya seperti ini, variabel B digunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Lalu bagi si compilernya ini meningkatkan efisiensi eksekusi program. Yang kedua, menghilangkan useless kode yang tidak terpakai. Lalu ada tabel informasi. Ada dua fungsi penting. Yang pertama, untuk membantu pemeriksaan kebenaran sematik dari program sumber. Lalu ada untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate kode dan proses pembangkitan kode. Lalu secara umum tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. Yang pertama, nomor urut identifier, memerlukan nomor urut pada tabel simbol. Lalu ada nama identifier, tipe identifier, object type address, dimensi dari identifier yang bersangkutan, nomor baris variabel yang dideklarasikan, nomor baris variabel yang direferensikan, dan field link. Lalu tabel informasi diimplementasi. Ada beberapa jenis tabel informasi. Yang pertama ada tabel identifier, berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Yang kedua, tabel array, berfungsi menampung informasi tambahan untuk suatu array. Lalu ada tabel block yang mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Tabel real menyimpan elemen tabel bernilai real. Tabel string menyimpan informasi string. Tabel display mencatat blok yang aktif. Tabel identifier memiliki nomor urut identifier, nama identifier, jenis dari identifier seperti prosedur, fungsi, tipe, variabel, dan konstanta. Lalu ada tipe dari identifier yang bersangkutan seperti integer atau bilangan bulat, chart, boolean, array, record, dan file. Lalu ada level dari identifier, konsepnya sama dengan pembentukan tree, misalnya main program levelnya 0.
Untuk identifier pencatatan terdapat berupa seperti alamat relatif atau address dari si identifier untuk implementasi. Informasi referensi dan identifier tertentu ke alamat tabel identifier yang lainnya. Link untuk menghubungkan antara identifier. Normal digunakan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan by reference. Lalu ada contohnya di mana objek ini sama dengan konstanta, variabel, prosedur, dan fungsi. Sedangkan tipe itu not type, integer, real, boolean, chart, array, dan record. Selanjutnya ada tabel array, digunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe array. Tabel ini memiliki field nomor urut suatu array dalam tabel, tipe dari indeks array yang bersangkutan, tipe elemen array, referensi dari elemen array, indeks batas atas dan batas bawah, jumlah elemen array, ukuran total array, total sama dengan atas diambil bawah plus 1 dikali elemen size. Yang terakhir elemen size. Lalu ada tabel blok, dipergunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama. Filenya berisi nomor urut blok, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter atau parameter size, ukuran variabel atau variabel size, last variable, dan class parameter. Contohnya seperti ini. Lalu ada tabel real, dipergunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real atau pecahan. Elemen-elemen dari tabel ini adalah nomor urut elemen, nilai elemen suatu variabel yang mengacu ke indeks tabel ini. Selanjutnya ada tabel string, dipergunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Elemen yang ada dalam tabel ini yaitu nomor urut elemen dan karakter-karakter yang merupakan konstanta. Dan yang terakhir ada tabel display, dipergunakan untuk menyimpan informasi-informasi mengenai blok-blok yang lagi aktif. Elemen-elemen yang terdapat pada tabel ini adalah nomor urut tabel dan blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep start. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.